Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Novianti, Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas perilaku organisasi. Perilaku organisasi ditinjau dari taksonomi Bloom-Anderson. Perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi serta bagaimana organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan harmonis. Dengan memahami perilaku organisasi, seorang manajer atau calon pemimpin dapat mengelola sumber daya manusia secara lebih optimal. Untuk memperdalam pemahaman, teori taksonomi Bloom revisi Anderson digunakan sebagai kerangka berpikir dalam mengembangkan kemampuan kognitif mahasiswa dalam memahami perilaku organisasi. Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl 2001 mengubah susunan dan istilah dari versi asli Bloom. Fokusnya ada pada proses berpikir, ranah kognitif yang terdiri dari 6 tingkat. Pertama, mengingat kembali konsep atau teori dasar perilaku organisasi. 2. Understanding atau memahami, menjelaskan makna konsep perilaku individu, motivasi, dan komunikasi dalam organisasi. 3. Menerapkan, menggunakan teori dalam situasi nyata di tempat kerja. 4. Menganalisis, menguraikan permasalahan perilaku dalam organisasi menjadi bagian penyebab dan dampaknya. Menilai, mengevaluasi kebijakan organisasi atau gaya kepemimpinan berdasarkan teori perilaku organisasi. Mencipta, merancang strategi baru untuk meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai. Penerapan taksonomi Bloom-Anderson dalam perilaku organisasi. Tingkatan kognitif, kegiatan pembelajaran atau contoh dalam perilaku organisasi. Mengingat, mahasiswa menyebutkan teori motivasi seperti Maslow dan MC Cleland. Memahami, mahasiswa menjelaskan hubungan antara kepemimpinan dan kepuasan kerja. Menerapkan, mahasiswa menerapkan teori motivasi untuk meningkatkan kinerja tim kecil dalam simulasi kelas. Menganalisis, mahasiswa menganalisis penyebab rendahnya kinerja karyawan dari perspektif perilaku organisasi. Menilai, mahasiswa menilai efektivitas komunikasi antar departemen dalam studi khusus perusahaan. Mencipta, mahasiswa merancang model kepemimpinan yang sesuai untuk organisasi startup. Tujuan pembelajaran perilaku organisasi berdasarkan taksonomi Bloom-Anderson. Pertama, mengingat konsep dasar perilaku individu dan kelompok. Kedua, memahami hubungan antar motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Ketiga, menerapkan teori perilaku organisasi dalam studi khusus nyata. 4. Menganalisis permasalahan organisasi melalui pendekatan perilaku. 5. Menilai efektivitas strategi manajerial berdasarkan teori perilaku organisasi. 6. Menciptakan solusi inovatif untuk meningkatkan perilaku kerja dan budaya organisasi. Kesimpulannya, melalui pendekatan taksonomi Bloom-Anderson, pembelajaran perilaku organisasi menjadi lebih terarah dan sistematis. Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis, menilai, dan menciptakan solusi nyata bagi permasalahan organisasi. Pendekatan ini membantu membentuk calon manajer yang berpikir kritis, kreatif, dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.